Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, dengan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Usul Fikih wal Qawaid dengan dosen Ibu Masna Hikmawati MA. Tugas mata kuliah kami tentang makalah mahkum fi dan mahkum alaih oleh Muhammad Ainur Habib dan Aulia Mahmud. Pengertian mahkum fi. Mahkum fi adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum atau perbuatan hukum. Menurut para ulama usul fikih, mahkum fi adalah perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan titah syari atau Allah dan Rasulnya yang bersifat tuntunan mengerjakan, tuntunan meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, sah, serta batal. Mahkum fi itu merupakan hasil perbuatan manusia yang mukallaf erat hubungannya atau bersangkutan dengan hukum syara' agama Islam. Yang berhubungan dengan ijab itu wajib, yang berhubungan dengan nad sunnah, berhubungan dengan tahrim haram, berhubungan dengan karohah makruh, berhubungan dengan ibahah mubah. Syarat-syarat mahkum fi. 1. Perbuatan itu harus diketahui mukallaf dengan pengetahuan yang sempurna atau jelas, sehingga mukallaf tersebut mampu untuk melaksanakannya sebagaimana ia dituntut. 2. Perbuatan itu harus diketahui bahwa pentaklifan itu berasal dari orang yang mempunyai wewenang untuk mentaklifkan dan termasuk orang yang wajib atau mukallaf mematuhi hukum-hukumnya. 3. Perbuatan yang ditaklifkan harus bersifat mungkin atau mungkin terjadi. Maksudnya melakukannya atau meninggalkannya berada dalam batas kemampuan mukallaf. Yang 4, dapat diusahakan oleh hamba dan pekerjaan itu menurut ukuran biasa sanggup dilakukan oleh orang yang menerima kitab itu. Yang 5, dapat dikerjakan dengan ketaatan, yakni bahwa pekerjaan itu dilakukan untuk menunjukkan sikap taat. Macam-macam mahkum fi. Dari segi keberadaannya secara material dan syarak terdiri atas 4. 1. Perbuatan yang secara material ada tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syarak seperti makan dan minum. Yang kedua, perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syarak seperti perzinahan, pencurian, dan pembunuhan. Yang ketiga, perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syarak apabila memenuhi rukun dan syarak yang ditentukan seperti sholat dan zakat. Yang keempat, perbuatan yang secara material ada dan diakui syarak serta mengakibatkan adanya hukum syarak yang lain seperti nikah, jual beli, dan sewa menyewa. Pengertian mahkum alaih. Dari segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dalam istilah usul fikih, mukallaf disebut juga mahkum alaih atau subjek hukum. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya.
Ulama usul fikih telah sepakat bahwa mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah Ta'ala yang disebut mukallaf. Syarat-syarat mahkum alaih. Orang itu telah mampu memahami atau mengetahui khitab syar'i, tuntunan syara yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Yang kedua, mempunyai kemampuan menerima beban. Dasar membebani hukum, dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak oleh para ulama usuliyun dibagi menjadi dua macam. Satu, ahliyatul wujub, yaitu kepantasan seseorang untuk memberi hak dan kewajiban. Yang kedua, ahliyatul ada atau kemampuan berbuat, ialah kepantasan seseorang untuk dipandang sah secara perkataan dan perbuatannya. Misalnya bila mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum. Ahliyatul ada terbagi atas dua macam, yaitu ahliyatul ada sempurna adalah ketika seseorang yang telah berakal mencapai umur dewasa atau balik dinisbahkan untuk hukum syara, dan baliknya orang yang cakap dinisbahkan untuk muamalah harta atau perdata. Yang kedua, ahliyatul ada tidak sempurna atau nakis, yaitu anak yang cakap atau semisalnya dinisbahkan untuk muamalah dan perikatan. Adapun taklif syara bagi anak yang cakap sama dengan anak yang tidak cakap, seperti sholatnya anak kecil dianggap seperti orang yang tidak cakap atau tidak seperti orang gila, sedangkan dalam masalah muamalah dianggap sah jual belinya. Ahwarit ahliyah adalah kondisi orang yang sudah dewasa dan pantas untuk melaksanakan hak dan kewajiban, tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu dikarenakan ada hal-hal yang menghalangi. Ahwarit ahliyah ada dua macam, yaitu samawiyah adalah hal-hal yang berada di luar usaha dan ikhtiar manusia, atau halangannya datangnya dari Allah, bukan disebabkan oleh manusia. Yang kedua, kasabiyah adalah perbuatan-perbuatan yang diusahakan manusia yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak atau halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Halangan samawiyah itu ada 10 macam. Contohnya yaitu satu, keadaan belum dewasa. Dua, sakit gila. Tiga, kurang akal. Empat, keadaan tidur. Lima, pingsan. Enam, lupa. Tujuh, sakit. Delapan, menstruasi. Sembilan, nifas. Dan 10, meninggal dunia. Halangan kasabiyah itu ada 7 macam, yaitu 1, boros. 2, mabuk. 3, bepergian. 4, lalai. 5, bergurau. 6, bodoh. Dan 7, terpaksa. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.